Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Tiara N. Mamora dengan NPM 211501244. Di sini saya izin untuk mempresentasikan dan menjelaskan salah satu tugas saya, yaitu progres perancangan arsitektur 4 atau Stupa 4 merancang kembali Terminal Rajabasa. Jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah materi analisis tapak, analisis makro. Lokasi tapak atau lokasi site yang akan diambil berada di Jalan ZA Pagaralam, Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kode pos 35144. Batas wilayah tapak meliputi batas utara Rusunawa Unila, batas selatan Jalan Zainal Abidin Pagaralam, PUPR Bina Marga dan Konstruksi. Batas timur ada pemukiman penduduk dan batas barat ada kantor Dishub Kota Bandar Lampung. Untuk penilaian tapak, kriteria lokasi luas lahan dengan penilaian sangat baik, aksesibilitas dengan penilaian sangat baik, lebar jalan dengan penilaian yang baik, kepadatan pemukiman penilaian yang baik, jaringan utilitas penilaian baik, kualitas view penilaian baik, potensi wisata penilaian baik, topografi penilaian baik, fasilitas pendidikan penilaian baik, dan kondisi lingkungan penilaian yang sangat baik. Yang kedua ada analisis meso. Analisis meso meliputi legal aspek dan aksesibilitas tapak. Legal aspek terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada lebar jalan. Lebar jalan di sebelah selatan sebesar 22 meter, di sebelah barat sebesar 8 meter, sebelah utara 14 meter, dan sebelah timur 6 meter. Peraturan dalam pembangunan ada koefisien dasar bangunan itu maksimum 60%, untuk koefisien lantai bangunan itu maksimum 2,4, garis sempadan jalan itu 10 meter, dan RTH-nya 20-30%. Yang kedua, aksesibilitas tapak. Fasilitas yang berada di sekitar tapak meliputi beberapa fasilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pemerintahan. Fasilitas pemerintahan yang terdekat di sekitar site ada gedung PUPR Bina Marga dan Bina Konstruksi, kantor Dishub Kota Bandar Lampung. Yang kedua, fasilitas kesehatan ada klinik Universitas Lampung, rumah sakit PTN Unila, puskesmas pembantu Terminal Rajabasa, rawat inap Kosasi Rajabasa. Yang ketiga, fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang berada di sekitar site ada Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Mitra Indonesia, SMP Negeri 22 Bandar Lampung, dan SMK Negeri 2 Bandar Lampung, serta Sekolah Al-Kausar. Fasilitas transportasi ada Stasiun Labuan Ratu. Fasilitas perbelanjaan ada Pasar Rajabasa dan Ciplas. Yang kedua, analisis mikro. Sirkulasi dalam analisis mikro terdapat 3 sirkulasi, yaitu sirkulasi alur pejalan kaki, sirkulasi kendaraan bus dan angkutan, dan sirkulasi kendaraan pribadi. Dan hasil pengamatan serta analisis dari saya itu yang pertama, tidak adanya trotoar dan pedestrian di sekitar tapak. Yang kedua, sirkulasi di sebelah utara dan selatan memiliki sifat dua arah, sementara sirkulasi di arah barat dan timur sirkulasi satu arah. Yang ketiga, kendaraan yang melintas relatif ramai pada waktu-waktu tertentu, seperti jam makan siang dan jam pulang sekolah dan bekerja. Selanjutnya, pembahasan analisis mikro tentang drainase atau saluran pembuangan air. Hasil dari pengamatan dan analisis, yang pertama, terdapat sedikit selokan untuk menampung air dan mengairi air. Yang kedua, terdapat irigasi di sekitar terminal. Yang ketiga, hujan turun dari area tinggi ke area rendah. Yang keempat, itu tentang vegetasi. Ada banyak sekali vegetasi di sekitar site. Salah satunya ada beberapa pohon yang sempat saya data, yaitu yang pertama pohon mangga, yang kedua pohon palm, yang ketiga pohon karsen, dan yang keempat pohon oak silver. Selanjutnya, pembahasan tentang matahari dan angin. Hasil pengamatan dan analisis, yang pertama, matahari bersinar di Bandar Lampung pada pukul
6.02 dan terbenam pada pukul 18.05. Lama penyinaran matahari di Kota Bandar Lampung sekitar 12 jam 2 menit. Temperatur suhu dalam Kota Bandar Lampung sekitar 22-30 derajat Celcius. Yang keempat, arah mata angin di Bandar Lampung sering datang dari arah tenggara dengan kelembapan 60-80%. Selanjutnya pembahasan tentang kebisingan. Kebisingan di sekitar site terbagi dalam dua tingkatan, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kebisingan tingkat tinggi terjadi di sekitar Jalan Zainal Abidin Pagaralam dan ke arah Pasar Raja Basa. Sementara kawasan kebisingan rendah terjadi di sekitar site. Hasil dari pengamatan dan analisis, kebisingan di sekitar tapak mencapai 70-80 dB. Kebisingan berasal dari kendaraan yang melintas di sekitar tapak dan terdapat pasar di dekat tapak. Selanjutnya pembahasan tentang utilitas. Beberapa saluran utilitas yang ada di sekitar site, yang pertama ada lampu jalan, yang kedua ada selokan. Dan hasil dari pengamatan serta analisis, sumber listrik itu bersumber dari PLN, jenis air yang digunakan adalah air bersih, lampu jalan ada dengan jarak 8-10 meter, drainase berupa selokan selebar 50 cm, berada di kawasan tertentu yang berwarna biru. Kawasan luar tidak terdapat proteksi kebakaran. Selanjutnya, perancangan konsep Terminal Raja Basa. Tema bangunan ini sendiri mengusung gaya modern yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen khas Lampung seperti siger dan tapis. Bangunan ini juga memiliki tema Renaissance yang berarti terlahir kembali, yang diambil dari bahasa Italia. Skema warna yang saya gunakan terdapat 6 warna. Yang pertama warna putih, yang kedua merah, yang ketiga abu-abu, yang keempat oranye, yang kelima kuning, dan yang keenam ada warna hijau. Material yang saya gunakan terdapat 5 material, yaitu material beton sebagai paving, material bata merah sebagai dinding yang berwarna putih, material fasad batu alam, material lantai granit, dan material kaca. Bentuk bangunan ini berbentuk seperti huruf H jika dilihat dari atas, dan ditambahkan segitiga di sekitarnya sebagai ruang tambahan dan lantai 3 sebagai menara pengawas. Konsep bentuk lantai pertama, bangunan ini merupakan gabungan dari 2 persegi panjang, 2 segitiga, dan 1 persegi. Lantai pertama dikhususkan untuk zona pengunjung dan penumpang. Lantai kedua bangunan ini berbentuk 2 persegi panjang dan 1 persegi yang menyerupai huruf H, dan lantai kedua bangunan ini dikhususkan untuk pengelola. Lantai ketiga merupakan sebuah menara pengawas yang berbentuk dengan persegi. Pembahasan konsep selanjutnya itu tentang pengguna terminal. Ada sekitar 4 pengguna terminal, yaitu penumpang, yang kedua supir bus, yang ketiga staf terminal, dan yang keempat itu supir angkutan atau ojek. Selanjutnya pembahasan tentang program ruang yang terdiri dari beberapa zona. Yang pertama itu zona ruang pengelola yang terdiri dari hal kantor, ruang kepala terminal, ruang kabak administrasi dan staf, ruang kabak pemeliharaan dan staf, ruang kabak keamanan dan staf, ruang kabak pengaturan dan pengawasan serta staf, ruang kabak pendapatan dan staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang istirahat, ruang arsip, ruang sound, ruang server, ruang pantry, gudang, janitori, menara pengawas, dan toilet. Yang kedua itu zona penumpang dan pengunjung, itu yang pertama ruang tunggu, ruang informasi, ruang keamanan dan CCTV, loket, emplasmen keberangkatan bus, emplasmen keberangkatan angkot atau angkudes, emplasmen kedatangan bus, ruang kesehatan, loker, kios dan food court, musola, ATM center, dan toilet 4 unit. Selanjutnya itu zona ruang kendaraan. Yang pertama itu jalur keberangkatan bus,
yang kedua jalur kedatangan bus, yang ketiga area parkir bus, yang keempat itu drop off dan pick up, yang kelima drop off angkut dan angkudes, yang keenam itu ada area parkir angkot dan angkudes, yang ketujuh itu ada area parkir ojek, yang kedelapan itu ada area parkir pengelola, dan yang kesembilan area parkir kendaraan pribadi. Kelompok ruang keempat ada zona kru dan awak bus. Yang pertama terdiri dari yang pertama ruang pengawas, yang kedua kantin, yang ketiga toilet, yang keempat bengkel, yang keenam ruang cuci bus. Zona terakhir itu zona ruang servis yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ruang genset, ruang panel, ruang teknisi, dan ruang pompa. Selanjutnya itu pembahasan tentang hubungan ruang, diagram bubble. Seperti yang telah dijelaskan, ini adalah sebuah diagram bubble dari program ruang saya. Selanjutnya itu ada diagram matriks dari perancangan program ruang saya tadi. Selanjutnya itu pembahasan tentang block plan. Seperti yang dilihat, ada beberapa kawasan yang telah ditaruh huruf untuk mewakilkan keterangannya. Yang pertama itu ada kawasan A, bangunan terminal. Yang kedua itu kawasan B, area pangkalan ojek dan angkutan. Yang ketiga kawasan C, area parkir bus. Yang keempat itu kawasan D, area parkir pengelola. Yang kelima itu ada kawasan E, area parkir pengunjung. Yang keenam itu kawasan F, jalur atau sirkulasi bus. Yang ketujuh itu ada kawasan G, jalur dan sirkulasi ojek serta angkutan. Yang kedelapan itu ada H, jalur sirkulasi kendaraan pribadi. Yang ke-8 itu ada kolam resistensi yang dilambangkan dengan I. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas adalah site plan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu site plan lantai 1, zona pengguna. Yang pertama ada musola, yang kedua toilet perempuan, yang ketiga selasar wudhu, yang keempat toilet pria, yang kelima tangga akses, yang keenam tempat istirahat kru dan awak bus, yang ketujuh toilet khusus kru, yang kedelapan kantin, yang kesembilan bengkel, yang ke-10 ruang cuci bus, yang ke-11 ruang informasi, yang ke-12 ruang CCTV, yang ke-13 roket, yang ke-14 ATM center, yang ke-15 locker, yang ke-16 itu ada ruang kesehatan, yang ke-17 ruang tunggu, yang ke-18 drop off dan pick up bus, yang ke-19 itu food court and kiosk, yang ke-20 itu drop off dan pick up ojek atau angkutan. Selanjutnya pembahasan site plan yang kedua, itu yang pertama ada ruang kepala terminal, yang kedua ruang istirahat, yang ketiga ruang staff, yang keempat, 5 dan 6 juga ruang staff, yang ke-7 ruang staff juga, yang ke-8 ruang meeting, yang ke-9 ruang tamu, yang ke-10 ruang arsip, yang ke-11 ruang sound, yang ke-12 ruang server, yang ke-13 toilet laki-laki, yang ke-14 toilet perempuan, yang ke-15 janitori, yang ke-16 gudang, yang ke-17 pantry, yang ke-8 itu belas ada tangga, yang ke-19 itu ruang genset, yang ke-20 itu ruang panel, yang ke-21 itu ada ruang teknisi, dan yang ke-22 itu ada ruang pompa. Selanjutnya set plan yang ketiga itu adalah lantai ketiga dengan bagian-bagian ruang. Yang pertama ada menara pengawas, yang kedua ada skywalk atau rooftop. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.